cepatlah besar matahariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 analisis masalah sosial akan memaparkan hasil analisis kami di salah satu wilayah yang memiliki permasalahan sosial, yaitu di Yayasan Bina Anak Pertiwi Jakarta Selatan. Nah, kenapa kami mengambil yayasan tersebut untuk dianalisis permasalahan sosialnya? Karena yayasan tersebut berkaitan dengan anak jalanan dan anak telantar, yang dimana tema dari kelompok kami itu adalah anak jalanan. Sebelum membahas lebih jauh lagi, mari kita membahas apa itu KESOS dan apa itu PMKS. Menurut Eko Dermanto, penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan, atau keterpencilan dan perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Sekian banyaknya dari 27 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial, salah satunya ialah anak jalanan. Selanjutnya, mari kita bahas alasan kami mengambil tema anak jalanan dan anak terlantar. Alasannya adalah karena kami merasa prihatin dengan kondisi anak-anak Indonesia yang masih belum terpenuhi kesejahteraan sosialnya. Seperti halnya anak-anak yang berada di Yayasan Bina Anak Pertiwi Jakarta Selatan, mereka ini merupakan anak-anak yang orang tuanya masih belum mampu untuk memenuhi kesejahteraan sosial mereka. Anak-anak tersebut masih belum memiliki identitas seperti kartu keluarga dan akta kelahiran. Oleh karena itu, mereka tidak bisa mengikuti sekolah formal pada umumnya, seperti SD, SMP, dan juga SMA. Sehingga nilai pendidikan mereka pun ikut mengalami keterlambatan dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Sebenarnya Yayasan Bina Anak Pertiwi ini berdiri sekitar 2008 atau sekitar 2010. Terbentuknya itu sebenarnya dari mahasiswa juga. Jadi mahasiswa yang perkumpulannya peduli dengan yang saat itu kasusnya memang lagi meningkat, yaitu anak jalanan dan putus sekolah. Jadi karena merasa kasihan nih anak jalanan yang sekolahnya banyak putus, yang nggak bisa sekolah karena uangnya terbatas, maka mahasiswa itu sekumpulannya buatlah suatu kegiatan yang bermanfaat. Nah, kita adakan tempatnya di sini sebagai wadah mungkin ya, tempat untuk menampung anak-anak jalanan, anak-anak duafa yang tidak mampu untuk mendapat pendidikan yang layak. Walaupun tidak formal, tapi minimal kita mengajarkan mereka sedikit pembelajaran belajar formal. Umi baru bergabung di sini sekitar 5 tahun. Nah, sejak Umi bergabung di sini, barulah dibentuk Taman Anak Sejahtera. Taman Anak Sejahtera itu sama aja kayak pendidikannya dari yayasannya. Jadi, yayasan sekarang sudah mempunyai pendidikan, yaitu namanya TAS. Kenapa Umi konsen di pendidikan? Karena menurut Umi, anak-anak itu kan kegiatannya pagi itu kebanyakan nganggur-nganggur aja gitu ya, Kak. Nah, orang tuanya ada yang mengamen, kemudian ada yang starling ya, apa sih? Starbucks keliling. Ya. Ada yang seperti itu, ada yang sopir, ada yang memungut-mungut apa sih itu ya, Kak, plastik-plastik gitu ya. Iya. Dan kebanyakan seperti itu gitu ya. Kita hampir dikatakan di sini tuh memang duafa gitu ya. Jadi kalau di sini bilang saya mau nyari yang yatim, di sini mau yatim mau duafa, malah kadang lebih miskin yang duafanya daripada yang yatimnya gitu. Nah, karena mereka di situ kurang, di sini banyak anak beridentitas gelap. Dalam arti gelap itu mereka nggak punya kartu keluarga, mereka tidak punya akte kelahiran. Nah, untuk masuk ke formal kan susah. Akhirnya kita tampung untuk belajar di sini dulu, sambil kita arahkan dia membuat identitasnya, seperti membuat kartu keluarganya gitu, Kak. Karena bingung juga, Kak, ada beberapa yang orang tuanya nggak tahu ini anak dari suami yang mana. Karena bisa satu ibu tuh udah ada 5, gitu. Saya juga baru paham sejak bergelut di sini gitu. Dari suami yang mana ya? Karena mungkin ibunya kan banyak kerja malam. Kerja malam bukan berarti dia menjual gitu, bukan. Tapi mungkin ya banyak
malam berkeliling di malam hari gitu ya, Kak, berganti-ganti suami gitu. Akhirnya mereka menikah asal menikah aja tanpa memikirkan akte buat anaknya. Nah, akhirnya ke depannya anaknya sulit untuk sekolah formal. Sampai ada yang berumur 16 tahun pun belum sekolah formal gitu. Oh, ada juga 16 tahun. Ada 16 tahun. Nah, akhirnya kita alihkan ke kejar paket. Kita buat di sini kejar paket. Karena kalau mau masuk ke SD udah tua dong dengan Iya, usia 16 tahun. Akhirnya kita di sini masukkan mereka ke kejar paket. A dulu SD. Nanti 3 tahun kemudian baru dia boleh ke B ya. B, Nah, contohnya tadi kayak Bella itu umurnya sekitar 14-13 tahun. Lebih dari 13 dan 14 tahun ya. Dinta juga itu kan yang besar-besar tadi, itu kenapa dia nggak bisa ke formal, Kak? Karena kurang identitasnya. Tapi sekarang sudah lengkap, makanya dia tinggal besok ujian ujian kejar paketnya, kejar paket SD gitu. Nah, kita kalau sudah tua gitu, kita arahkan jangan masuk ke sekolah formal dulu gitu. Kenapa? Karena khawatir kalau dia masuk ke formal, dia akan merasa minder sendiri. Dengan umur 15 tahun dia SD kelas 4 gitu. Jadi kita arahkan belajar di sini sambil nanti persiapkan dia di formal SMP. Nah, kalau udah SMP dia boleh masuk ke SMP. Nah, untuk yang PAUD kita juga ada PAUD. Nah, PAUD sekarang sudah wajib masuk yang ke sini ya, sudah harus punya akte dan kartu keluarga. Masuk di sini sudah akte dan kartu keluarga baru kita bantu. Karena kan di sini suka ada bantuan ya, Kak. Iya. Nah, jika tidak ada kakak, tidak ada akte, maka tidak bisa diterima sekolah di sini. Oh, berarti harus ada identitas dulu. Untuk sekarang harus ada. Kenapa sekarang? Biar orang tuanya nggak menyepelekan gitu loh, Kak. Jadi mau dapat bantuan aja, tapi dia nggak mau punya identitas negaranya dia gitu ya. Itu kan namanya juga salah gitu. Sedangkan kita di sini ingin meluruskan mereka juga, ngajak mereka untuk berlatih. Oh iya, ternyata saya sebagai warga negara harus punya identitas bener nih gitu. Yang nggak boleh jadi orang gelap selalu gitu. Nah, alhamdulillah sekarang anak-anak sudah mulai mempunyai identitas. Paling hanya beberapa. Rafa-Raffi ini yang susah banget ini kembar itu sama David satu lagi. Nah, itu yang belum punya identitas. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah, makanya sampai sekarang pun padahal dia pinter loh, Kak. Cuma karena dia belum punya identitas, kita nggak bisa ngarahin ke formal. Oh, iya. Nah, biasanya dari yayasan bantu nih. Ya udah kita kasih uangnya, kamu pulang kampung ngurus gitu. Ngurus kartu keluarga. Untuk membuat kartu keluarga. Nanti kan kalau sudah ada kartu keluarga naik ke akte bisa kan gitu. Nah, tapi ya ini kembali kepada orang tuanya. Ketika dikasih uang enggak, ya udah gitu sih. Seperti itu sih, Kak. Pokoknya intinya yang ada di Yayasan Bina Anak Pertiwi ini kebanyakan adalah anak-anak jalanan, anak duafa, anak yatim yang memang butuh kita rangkul, ya, terutama pendidikannya yang ibunya kurang peduli dengan pendidikan. Gitu. Kalau anak-anak di sini jumlahnya kurang lebih berapa, Mi, semuanya? Untuk PAUD sendiri dia jumlahnya sekitar 27. Kemudian ada kejar paket dan tas B itu kalau di total sekitar 18 ya. Kemudian ada pengajian. Oh, ada Pengajian juga itu sekitar 20. Jadi kalau di total itu semuanya ada sekitar 70 dengan ya, pengajian. Kemudian ada juga karate di hari Sabtu. Oh, ada tambahannya. Ada kegiatan karate. Tapi sekarang karena sedang pandemi lagi divakumin dulu. Kemudian pengajian juga di hari Minggu divakumkan dulu, kecuali yang pendidikan pokoknya nih, tas, PAUD, kemudian kejar paket itu yang lagi sudah mulai masuk gitu. Mohon izin bertanya nih Pak, Bapak-bapak sekalian, bagaimana cara anak-anak beradaptasi dengan lingkungan yayasan ini ketika mereka baru masuk gitu? Kalau mereka itu kan karena sifat orang itu berbeda-beda ya, sama karakternya gitu kan. Jadi kita tuh selaku guru juga memahami karakter anak-anaknya itu. Jadi misalkan satu dengan yang lain kan berbeda-beda. Jadi kalau pertama kali dia masuk ke sini, paling kita sebagai guru perkenalkan dulu kayak gitu. Nama anak-anaknya siapa, kita nggak langsung belajar. Kenapa? Karena kan kalau kita langsung belajar, otomatis mereka belum tahu sampingnya siapa, ini siapa. Jadi kita perkenalan dulu aja semua. Kira-kira dalam menangani pengadaptasian anak-anak ini ada kesulitan nggak? Kalau dibilang kesulitan ya pasti semua jadi guru mesin sulit, nggak mungkin nggak. Kenapa? Karena kan dari karakter anak-anak kita kan juga sebagai guru juga memahami kan, dengan satu dengan yang lain sulit sih, nggak mudah gitu kan.
Dan kalau misalkan ada misalnya berantem atau kayak apa namanya kayak Masalah. berontak gitu ada Kalau nggak yang kayak gitu? kalau anak-anak di sini kalau masalah berantem ya pasti ada ya namanya bocah-bocah kan. Cuman kita sebagai guru kan cara nanganin itu ya gitu. Balik kalau misalnya lagi berantem kita tanya masalahnya apa gitu kan. Coba mereka kan di sini kan nggak sampai apa namanya ribut besar kayak tonjok-tonjokan, paling cuman apa sih lu gitu kan, paling kayak gitu kan. Cuma kita sebagai guru ya kembali lagi kita cari jalan tengahnya, apa masalahnya kayak gitu. Kalau kita yang namanya guru kan paling cuma bisa membimbing di sini doang ya, dengan cara kita menasehati, kayak misalkan di rumah tuh selalu ngapain dan bagaimana gitu kan. Kita udah ngajarin di sini, cuma kan kembali lagi individunya gitu kan. Orang tuanya mas. Orang masing-masing gitu kan. Kan orang tuanya mereka kan latar belakangnya beda-beda. Ada yang cuma SD, ada yang cuma SMP, bahkan gak ada yang sekolah, ya kan. Jadi kita selaku guru di sini pun juga menasihati kalau di rumah tuh sama orang tua tuh yang baik gitu kan. Kan kembali lagi ke orangnya langsung. Iya. Kayak gitu. Mau tanya sarana prasarana di yayasan ini apakah sudah memadai menurut Bapak? Belum. Untuk masalah donasi ada yang memberikan gitu? Kalau Secara misalkan rutin? donasi ada. Oh ada. Ada. Kira-kira dari pemerintah atau perusahaan atau lain-lainnya? Perusahaan. Biasanya perusahaan. Hmm. Oh donasinya berupa uang atau? Ya tergantung macam-macam? atasan. Kita kan namanya guru kan nggak terlalu ikut campur masalah keuangan. Oh ya. Kita kan sebagai guru kan cuma paling ngajar, yaudah gitu. Masalah keuangan tuh urusan Bang Alay dan teman-teman. Sekiranya pemaparan dari kami terkait analisis permasalahan sosial mengenai anak jalanan di Yayasan Bina Anak Pertiwi Jakarta Selatan. Kami berharap untuk kedepannya semakin banyak lagi pihak-pihak yang lebih memperdulikan kesejahteraan anak jalanan, karena mereka adalah pihak-pihak yang membutuhkan bantuan untuk mencapai kesejahteraan sosial di Indonesia. Cepatlah besar matahariku, menangis yang keras janganlah ragu. Hantamlah sombongnya dunia buah hatiku, doa